Aku keturunan 79, Dewi Nuwa. Darah di tubuhku bisa menyembuhkan semua penyakit. Demi membalas budi penyelamat nyawaku, aku sembuhkan kedua kaki Jihan yang lumpuh dan menikah dengannya. Cindy, sibuk seharian, kau pasti capek. Gak capek? Menikah denganmu ialah keinginanku. Jihan, wah, kenapa? Aku penyelamatmu. Kau kira aku butuh pertolonganmu? Wanti yang harusnya jadi penyelamatku. Seharusnya dia penyelamat keluarga Laya. Dan jadi istriku. Tapi malah kau yang muncul. Jika nggak mencintaiku, kenapa kau setuju menikahiku? Karena dia sudah mati. Saat dia pergi mencari obat untukku di pegunungan, dia lalai dan jatuh karena mendengar kabar kalau kau telah menyembuhkanku. Bukankah kau bilang kau keturunan Dewi Nuwa? Bukankah darahmu bisa membangkitkan orang mati? Kalau begitu kau cepat bangkitkan Wanti. Dia tak bisa hidup lagi. Aku nggak percaya. Wanti pasti bisa dihidupkan kembali. Pemuda yang pernah menyelamatkanku, kini malah ingin membunuhku. Oh. Nona Surya. Nona Surya. Nona Surya. Nona Surya. Kami datang ke sini memohon Anda bersedia menyelamatkan putraku. Kaki putraku sudah lumpuh lama sekali. Nona Surya. Nona Surya. Nona Surya. Nona Surya. Nona Surya. Menurut Anda, apa kaki Jihan masih bisa disembuhkan? Aku reinkarnasi di hari perawatan Jihan. Kelumpuhan kaki Tuan Jihan sudah nggak tertolong. Nona Surya, apa Anda sedang bercanda? Ayah sudah mendengar. Dia nggak mampu menyembuhkanku. Nggak usah mendesaknya lagi. Diam! Jaga sikapmu itu! Nona Surya, beneran nggak bisa ditolong lagi? Anda ini keturunan Dewi Nuwa. Tuan Laya, aku cuma seorang dokter biasa. Disebut keturunan Nuwa hanyalah mitos dari leluhurku. Mohon jangan dianggap serius. Enggak. Tapi aku lihat sendiri, Anda menyelamatkan anak yang sekarat. Nona Surya, selama Anda bersedia menyembuhkan putraku, keluarga kami rela membayar dengan apapun. Tuan Laya, maaf, aku benar gak berdaya. Lagi pula bukankah keluarga Laya masih ada seorang putra sulung? Walau putra kedua gak mampu berdiri, keturunan keluarga Laya tak akan terputus.
Sarankan Anda segera buat keputusan. Nona Surya, Coba kau katakan sekali lagi. Keparat, kau sungguh kurang ajar. Nona Surya, mohon pengampunanmu. Jihan, Gak apa-apa. Pria yang duduk di kursi roda seumur hidup, emosi dan tindakannya menjadi mudah lepas kendali. Hal ini bisa ku mengerti. Cindy Surya, masalahku kau nggak pantas ikut campur. Wanti sudah pergi ke gunung salju mencari obat untukku. Dia pasti bisa menyembuhkan kakiku. Tuan Besar, Tuan Jihan, Nona Wanti sudah tiba. buat apa dia kesini? Ayah, kenapa ayah selalu mempersulit Wanti? Dia ke gunung salju mencari obat untuk menyembuhkan kakiku. Bukankah dia lebih hebat daripada tabib palsu yang cuma pandai menipu? Jika Tuan Jihan gak suka menemuiku, maka aku persilahkan kalian pergi. Anda sekalian, silahkan pergi. Nona Surya, aku... Kak Jihan, Wanti Lupis. Kak Jihan, aku datang merawat penyakitmu. Wanti, terima kasih. Begitu aku sembuh, ku janji akan adakan pesta meriah untuk pernikahan kita. Anda sekalian, toko obatku ini bukan tempat untuk nongkrong. Jika gak ada urusan lain, silahkan pergi. Aku baru saja tiba. Nona Surya malah bergegas mengusir. Ada apa? Kau takut jika aku menyembuhkan Kak Jihan? Maka dirimu akan dipermalukan olehku. Om Laya, aku bisa menyembuhkan Kak Jihan. Kau yakin? Ini teratai salju yang kupetik untuk Kak Jihan. Asalkan minum tepat waktu, Kak Jihan pasti bisa sembuh dalam waktu 7 hari. Nona Wanti, kau begitu yakin? Ayah, aku percaya Wanti. Sedangkan seseorang cuma penipu penuh siasat yang ingin jadi menantu keluarga Laya. Kenapa Nona Surya tersenyum? Menurutmu aku nggak mampu menyembuhkan Kak Jihan? Aku sangat menantikan bisa melihat Tuan Jihan berdiri lagi. Berhenti berpura-pura. Kau iri padaku karena aku merebut sorotan darimu, kan? Hah. Aku tahu, Paman Laya ingin jodohin kau dan Kak Jihan. Tapi kini cuma aku yang bisa sembuhin Jihan. Cindy Surya, buang saja harapanmu. Aku cuma akan menikahi Wanti. Gak peduli sehebat apa rencanamu, aku gak mungkin jatuh cinta padamu. Tuan Jihan, ini saranku untukmu. Walau teratai salju mampu memperbaiki kondisi kakimu, tapi gak mungkin bisa membuatmu sembuh. Dan berdiri lagi. Kau begitu yakin aku nggak mampu menyembuhkan Kak Jihan? Apa kau berani bertaruh denganku? Kita bertaruh siapa yang bisa menyembuhkan Jihan. Yang kalah, sujud dan mohon ampun. Ditambah selamanya nggak boleh injak kaki di Jayata. Baik, mari bertaruh. Tapi aku gak mau menyembuhkan Jihan. Aku akan menyembuhkan dia. Nona Surya, Anda beneran bersedia menyelamatkan Johnny? Batas waktu 7 hari. Kita lihat, kau yang membuat Jihan berdiri dulu, atau aku yang membuat Johnny siuman dulu. Wanti, kau berani bertaruh? Tuan Johnny sudah koma hampir 8 tahun, yakin masih bisa siuman. Benar. Untung keluarganya bayar untuk mempertahankannya. Kurasa pasti sudah disembuhkan dalam 7 hari. Bagaimana mungkin bisa? Boleh. Semua orang di sini saksi kita. Cindy Surya, jika nanti kau kalah, jangan ingkar janjimu.
Aku gak akan kalah. Johnny Wira sudah seperti mayat hidup. Kau bahkan gak mampu menyembuhkan kakiku, malah mau menyembuhkan dia. Mengaku kalah sekarang, kubiarkan kau pergi dari Jayata dengan terhormat. Jihan, sebaiknya kau cemaskan kondisi dirimu sendiri. Obat pasti ada efek samping. Jangan sampai kakimu gak sembuh, malah dapat penyakit baru gara-gara ilmu medisnya. Kak Jihan, gak perlu debat sama dia. 7 hari kemudian, dia pasti akan menyesal. Nyonya Wira, mohon ikut aku. Keluarga Wira sangat bersyukur atas bantuan Nona. Gak peduli apa hasilnya, kami akan ingat selalu kebaikan Nona pada hari ini. Jika butuh sesuatu, mohon kasih tahu. Nyonya gak perlu sungkan. Aku setuju merawat Tuan Joni, bukan demi imbalan, melainkan ingin memenangkan taruhan. Anda tenang saja, aku pasti bisa buat Joni siuman. Kuserahkan pada Anda. Nona Surya, apa Joni masih bisa ditolong? Mungkin karena koma terlalu lama, status darah gak cukup. Gak masalah, mulai hari ini akan kuberi dia status per hari. Gak sampai 4 hari, ia pasti siuman. Terima kasih atas perhatian dari Anda. Sudah 4 hari. Kenapa belum siuman? Terpaksa bawa dia ke mata air herbal. Seharusnya sudah siuman di hari ke-4. Tapi ini sudah hari ke-6. Kenapa belum ada tanda-tanda siuman? Jika aku pakai kekuatan gas keturunan lagi, aku akan berubah jadi ular selamanya. Sini Surya, kau sudah lihat? Kak Jihan sudah bisa berdiri lagi. Jamuan besok kau harus datang. Tentu saja, kau juga boleh datang sekarang juga. Bersujud dan mohon pengampunanku. Lalunya dari kota Jayata. Daripada besok kau dipermalukan di depan umum? Jika ingin menolongmu, aku hanya bisa pakai ritual perkawinan. Tetapi,
gak boleh kulakukan. Ternyata dulu dia yang menyelamatkanku. Jangan gerak, jangan lari. Sini, jangan gerak. Kau jangan gerak. Jangan lari. Kita hajar dia pakai batu. Jangan melukainya. Bocah dari mana? Ini bukan urusanmu. Jangan melukai ular kecil ini. Hadapi aku saja. Dasar pengganggu. Jangan main sama dia. Ayo pergi. Ular kecil, cepat pulang. Terima kasih, kakak. Begitu aku dewasa, akan kebalas budimu. Ternyata kala itu kaulah yang menyelamatkanku. Bukan Jihan. Cindy, darah keturunan Noah memang bisa menolong nyawa. Tapi kau harus ingat, segala sesuatu ada batasnya. Bagaimana kalau darah kita pun nggak bisa menolong? Sini. Kalau begitu, cuma bisa melakukan ritual perkawinan. Tapi kau harus ingat, ritual cuma bisa dipakai sekali saja. Sebelumnya, Tuan Laya masih meremehkan Nona Wanti. Hari ini malah banyak bicara tentang dia. Jangan-jangan kaki Tuan Jihan disembuhkan olehnya. Kurasa begitu. Sepertinya Nona Surya bakal kalah. Sampai sekarang pun belum datang. Johnny Wira belum sembuh. Dia gak berani datang. Sepertinya dia sudah berkemas dan kabur. Nona Wanti, tenang saja. Jika kau bisa sembuhin kaki Jihan, akan kuutus seseorang pergi mencari Cindy. Gak peduli sejauh apa. Akan kuseret dia kembali untuk menepati janjinya. Tenang saja, Om. Kak Jihan segera bisa berjalan turun dari atas. Menurutku, Anda sudah boleh pergi tangkap dia. Kalau enggak, nanti Cindy sudah kabur jauh. Siapa bilang aku gak berani datang? Mumpung sudah datang, cepat bersujud dan mengaku kalah. Aku kalah? Enggak kalah. Lantas di mana Tuan Johnny? Sepertinya masih koma kan?
Kau bahkan gak mampu sembuhin kaki Jihan. Mana mungkin bisa buat Tuan Johnny siuman? Bagaimana kau tahu? Dia belum siuman. Berhentilah menipu. Jika dia sudah siuman, kenapa dia gak menampakkan diri? Om Laya, kurasa dia datang ke sini untuk mengacau dan hendak mengingkari janji. Cepat tangkap dia. Pengawal, Kulihat siapa berani. Kenapa masih bengong? Cepat tangkap dia. Berhenti! Berhenti! Johnny Wira? Kau beneran siuman? Jangan-jangan rumor itu nyata. Darah dia bisa membangkitkan orang meninggal. Kau beneran buat dia siuman? Kau kalah. Cepat tepati janjimu. Segera berlutut dan minta maaf pada Cindy. Lalu pergi dari kota Jayata. Aku... Kalianlah yang kalah. Ini kaki Tuan Jihan juga sudah sembuh. Nona Wanti memang hebat. Jadi siapa pemenangnya? Kalian sudah lihat? Kak Jihan bisa berdiri. Cindy, bukannya kau bilang aku sudah gak tertolong? Kini aku bisa berdiri di sini. Maukah kau mengaku dirimu seorang penipu? Jihan, sebelumnya kakimu masih bisa sembuh, tapi sekarang sudah gak tertolong. Masih saja kau berlaga. Aku merasa sangat sehat. Malah Johnny Wira yang terlihat seperti pasien sedang kritis. Dia baru siuman setelah koma selama 7 tahun. Tubuhnya belum pulih total. Tapi kondisinya stabil, nyawanya gak terancam. Berbeda dengan orang sekarat yang terlihat sehat dan bisa tumbang kapanpun. Kau asal bicara. Padahal Kak Jihan sudah bisa berdiri. Semua orang di sini sudah menyaksikannya. Cindy, kau pasti iri padaku. Kau iri aku bisa menyembuhkannya. Oh, ya? Yakin sudah sembuh? Gimana kalau kau suruh dia berjalan beberapa langkah? Boleh saja. Aku segera turun dengan kakiku. Kulihat gimana kau masih bisa berlaga. Lima, 4, 3, 2, 1. Jihan! 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 Kak Jihan, kau baik-baik saja. Jihan, kau baik-baik saja? Hah? Aku gak bisa merasakan kakiku. Wanti, apa yang terjadi? Sepertinya belum sembuh. Baru saja berdiri. Jangan-jangan ini tanda memburuk. Nona Wanti, apa yang terjadi? Ini, aku tahu. Kak Jihan, hari ini kau belum minum obat terakhir. Setelah menghabiskan obat, kau baru bisa pulih seutuhnya. Benar. Pastikan obatnya belum habis. Cepat pergi ambil obatnya. Sini, duduk dulu. Alasanmu boleh juga. Sekarang, aku sudah siuman. Sedangkan kaki Jihan belum sembuh. Sesuai perjanjian, kalian sudah kalah. Siapa bilang kami kalah?
Dia bisa menyembuhkanmu cuma karena kebetulan. Dia sedang beruntung. Masih ada 10 menit, baru tepat 7 hari. Wanti, ambilkan obatnya. Jihan, jika kau gak minum obat ini, dirimu cuma lumpuh saja, tapi nyawamu aman. Tapi kalau kau meminumnya, nyawamu bisa terancam. Omong kosong. Aku bodoh kalau percaya kata-kata dari penipu seperti kau. Wanti gak mungkin mencelakaiku. Akan kuminum sekarang juga. Kau memang sudah gak tertolong. Bagaimana, Jihan? Sudah bisa merasakan kedua kakimu? Iya. Jihan! 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 Tepat seperti yang dikatakan Nona Surya. Jihan muntah darah, obat yang dia minum pasti bermasalah. Wanti Lubis, kau kasih Jihan minum obat apa? Apa kau mau mencelakai dia? Hah? Bukan begitu. Mohon jangan percaya omongan Cindy. Darah ini ialah gumpalan darah. Akan lebih baik jika dimuntahkan. Omong kosong. Setelah dia minum obat ini, seumur hidupnya tak akan bisa berdiri lagi. Selain itu, nyawanya cuma bisa bertahan selama 3 bulan. Jangan percaya dia. Resep obat warisan leluhurku dijamin manjur. Dia takut kalah taruhan. Makanya mengutuk Jihan. Ayah, aku sudah merasa baikan. Benar kata Wanti, ini cuma gumpalan darah. Cindy, aku sangka kau begitu jahat. Demi menang taruhan kau berharap aku mati. Pengawal! Kulihat siapa berani. Johnny, kau yakin mau melawan keluarga Laya demi penipu ini? Bagaimana jika iya? Nona Surya, ialah penyelamatku. Jika lancang padanya, berarti siap melawan keluarga Wira. Bodoh. Kau anggap penipu ini sebagai penyelamatmu. Dia cuma kebetulan melihatmu siuman. Begitu aku berdiri, maka kau akan tahu kalau Cindy Surya hanya seorang penipu yang mengelabui orang dengan trik murahan. Benar kata Kak Jihan. Apanya nggak tertolong? Itu karena ketidakmampuanmu. Baiklah, sekarang 7 hari sudah berlalu. Bukankah kau bilang kau sudah bisa berdiri? Cepat tunjukkan. Kau bisa berdiri. Baiklah, lihat dengan baik. Beneran bisa berdiri. Sudah aku bilang Kak Jihan mampu. Cindy, masih ada yang ingin kau katakan? Sudah ku bilang. Jihan! 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 Minggir! Ayah, kakiku sakit sekali. Kaki Tuan Jihan diselimuti kabut hitam. Kelihatan menyeramkan. Barusan masih baik-baik saja. Tepat sesuai yang dikatakan Nona Surya. Obat itu nggak boleh diminum. Wanti Lubis! Bukankah kau bilang Jihan bisa berdiri? Apa yang terjadi? Ini membentuk tulang dan daging. Kak Jihan terlalu lama melumpuh, tulang dan dagingnya harus dibentuk ulang. Kabut hitam ini reaksi dari detoksifikasi. Begitu selesai, Kak Jihan pasti bisa berdiri lagi. Kau yakin? Cukup, alasan ngawurmu banyak sekali. 7 hari berlalu. Jihan belum bisa berdiri. Tepati janjimu. Bersujud dan minta maaf. Cepat berlutut. Memang sudah kalah, tinggal mengaku saja. Wanti belum kalah. Sebelumnya aku memang bisa berdiri. Lagi pula aku merasa kakiku sembuh perlahan. Aku pasti bisa berdiri lagi. Jihan, kondisimu sudah buruk. Kau masih saja membela dia. Kau nggak takut nyawamu terancam? Aku percaya Wanti. Dia takkan mencelakaiku. Dia pasti mampu menyembuhkan kaki. Sudahlah, berhenti berharap. Kau takkan bisa berdiri lagi. Resep Wanti gak bisa menyembuhkan kedua kakimu. Hanya akan memperparah. Cindy, apa maksudmu? Kau terus mengutuk Kak Jihan. Apa kau begitu membenci Kak Jihan? Padahal dulu Om begitu baik padamu. Nona Surya, jika kau punya bukti cepat tunjukkan. Kau terus mengutuk Jihan gak bisa berdiri. Sungguh keterlaluan.
Resep Wanti gak tepat sasaran. Diminum selama 7 hari menyebabkan pembuluh darah tersumbat dan muncul kabut hitam. Kau gak akan bisa pergi lagi selama hidupmu. Ini, sekarang harus bagaimana? Kedua kaki dia sudah lumpuh total. Omong kosong. Yang lebih penting, apa kau menyimpan sebuah liontin giok? Gimana kau bisa tahu? Kak Jihan, sepertinya Nona Surya masih mendambakanmu. Dia bahkan tahu aku memberimu liontin giok. Aku gak begitu kurang kerjaan. Liontin yang kau bawa tercemar aura jahat. Jika kak buang, bisa memicu aura jahat dari tubuhnya. Kala itu, rambutnya akan menjadi putih. Cindy, berhenti menakut-nakuti aku. Aku beritahumu karena kebaikan Tuan Laia pada masa lalu. Terserah kau percaya enggak. Sepertinya kau iri karena Wanti memberiku hadiah. Makanya kau sengaja bilang begitu, supaya aku melepaskannya. Jangan harap. Liontin giok ini, aku gak akan buang. Akan kubawa selalu. Kak Jihan, tali ini kuanyam sendiri khusus untukmu. Sekarang, biar aku yang mengenakannya padamu. Hah, cari mati. Berhenti menakut-nakuti. Wanti sudah menyembuhkan kedua kakiku. Mengenakan liontin giok bisa memutihkan rambutku. Bohonganmu sungguh konyol. Tunggu, Jihan, Nona Surya berkata dengan nada serius. Mungkin memang ada yang gak beres. Atau lupakan saja, jangan pakai. Buang saja liontinnya. Utamakan keselamatan. Om, liontin ini ku dapat dari seorang ahli. Nggak mungkin bermasalah. Benar, Ayah. Kenapa Ayah malah percaya sama seorang penipu? Cuma sebuah liontin giok mana mungkin bermasalah. Wanti. Begitu dikenakan, aura jahat bersemayam. Rambutmu jadi putih. Kala itu bahkan dewa pun gak bisa menyelamatkanmu. Kau yakin sanggup menanggungnya? Cindy, kau gak usah menakutiku. Umurku masih panjang. Masa takut sama liontin giok? Peringatan Nona Surya sebelumnya sudah terbukti. Bagaimana kalau kali ini juga nyata? Tunggu dulu, Jihan. Jangan pakai dulu. Cepat simpan liontin gioknya. Om, Cindy bahkan gak mampu menyembuhkan. Dia hanya membual saja. Menurutku, dia gak suka Kak Jihan hidup bahagia. Makanya sengaja menakutimu. Harus kupakai. Aku mau lihat. Akan terjadi apa? Ini kenapa tiba-tiba ada suara guntur? Jangan-jangan tepat seperti yang dikatakan Nona Surya. Memicu apa? Aura jahat? Mungkin akan membentuk aura jahat. Benar. Cuma suara guntur. Kenapa harus panik? Cindy, bukankah kau bilang pakai liontin bisa membuat rambutku jadi putih? Kenapa aku masih baik-baik saja? Aku bahkan merasa semakin bertenaga. Kau lihat, aku bahkan bisa berdiri. Sekarang kau... Jihan, kau... rambutmu... Rambutku kenapa? Kenapa rambutku bisa jadi putih? Tepat seperti yang dikatakan Nona Surya, rambutnya memutih. Pasti karena aura jahat merasuki tubuhnya. Sebelumnya, aku meragukan penjelasan keturunan Nuwa. Tapi sepertinya, Nona Surya memang seorang pakar. Kalau enggak mungkin tebakannya tepat. Kau yang mencelakai anakku. Sudah kubilang buang saja liontinnya. Kau malah bersikeras. Liontinnya bawa keberuntungan. Lihat situasi sekarang. Hah? Apa yang terjadi? Bukan salahku. Pasti karena dia. Cindy telah melakukan sesuatu. Dia pandai ilmu sihir. Kau asal tuduh. Nona Surya nggak mendekati kalian. Gimana dia bisa berbuat sesuatu? Benar. Ini pasti ilmu sihirmu. Wanti gak mungkin mencelakaiku. Sekarang harus gimana? Apa yang harus kulakukan? Tuan Besar, gimana kalau kita pergi cari Master Satria di kota Jayata? Kudengar dia sangat sakti. Mungkin bisa menolong Tuan Jihan. Sebelumnya dia pernah hilangkan aura jahat makam keluarga Zeka. Bukankah Master Satria sedang pergi bertapa? Kudengar sudah selesai. Tapi jika keluarga Laia ingin menemuinya, sepertinya harus membayar mahal. Cepat! Gak peduli harus bayar berapa. Harus minta Master Satria datang ke sini. Baik, Tuan Besar. Benar, minta Master Satria ke sini. Cindy, kau tunggu saja. Begitu Master datang, dia akan membongkar segala ilmu sihirmu. Tamatlah riwayatmu. Sepertinya Jihan gak sanggup menunggunya.
Gak sampai 1 jam, aura jahat akan menyebar. Dia akan mengalami pendarahan hebat dan langsung tewas. Apa? Berhenti berbohong. Aura jahat tersebar. Pendarahan hebat apaan? Semua ini hanyalah bualanmu. Kalau nggak percaya, buka saja kerah bajumu dan lihat sendiri. Harusnya sudah muncul garis hitam. Oh, ini. Cindy. Apa yang terjadi? Ini. Garis hitam itu apa? Jangan-jangan ucapan Nona Surya memang benar, gara-gara aura jahat. Cindy, apa ini ulahmu? Ilmu sihir apa yang kau pakai? Dasar tolol, ini disebabkan oleh aura jahat dalam yontinmu. Begitu garis hitam sebar sampai tenggorokan, maka kau akan mengalami pendarahan dan menjemput ajal. Apa? Putraku bakal mati. Hah? Kenapa aku harus membohongimu? Ayah, Nona Surya, kumohon tolonglah Jihan. Sebelumnya kami telah berbuat salah. Kau boleh minta kompensasi apapun. Omong kosong. Om, jangan percaya dia. Semua ini cuma trik murahan dari dia. Pendarahan hebat apaan? Semua ini cuma demi menipu Anda. benar ayah. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Dia cuma menakut-nakuti kita. Kau cuma ingin sikap kami melembut, benar kan? Asal kau tahu kau, semua kata Nona Surya sudah terwujud. Rambut memutih, garis hitam di dada, semua terwujud. Nona Surya, mengingat hubungan kita, aku mohon selamatkan Jihan. Aura jahat sudah masuk pembuluh darahnya. Aku juga gak berdaya. Ayah, jangan mohon padanya. Aku baik-baik saja. Jihan! Jihan! Aku sakit sekali, ayah. Sakit sekali. Ini. Sakit sekali, ayah. Kau ini. Beneran kena pendarahan, tepat seperti kata-kata Nona Surya. Aura jahat memang mematikan. Benar. Apa yang terjadi? Wanti, cepat tolong aku. Beri aku obat. Jihan! Aku. Kau baik-baik saja. Ayah, tolong aku. Tolong aku. Nona Surya, Anda keturunan Nuwa. Darahmu bisa menyelamatkan nyawa. Kumohon kasihanilah kami. Tolonglah Jihan. Selama kau bersedia membantu, keluarga kami rela membayar dengan apapun. Paman Laya, bukan aku gak rela. Aura jahat memutuskan harapan hidupnya. Aku juga gak berdaya. Ayah, aku sakit sekali. Ayah, aku sakit sekali. Jihan! Aku sakit sekali. Nona Surya, jika kau menolak menolong Jihan, takkan ku biarkan kau pergi dari sini dengan mudah. Tuan Laya, kau sedang mengancam kami. Tuan Jun, Jihan ialah anakku. Sebagai ayahnya, aku rela menghalalkan segala cara. Pengawal! Siapa berani? Gak usah cemas. Mereka ini bukan apa-apa. Master telah tiba. Master telah tiba. Master, kumohon selamatkan putraku. Jika bisa menyembuhkan dia, keluarga kami rela membayar dengan apapun. Ini aura jahat merasuki tubuhnya. Persis seperti yang dikatakan Nona Surya. Jika Anda bisa mengetahuinya, pasti juga punya solusi, benar kan? Aku cuma bisa menahan aura jahat untuk sementara waktu. Gak bisa menghilangkannya. Jihan, sudah baik kan? Ayah, sudah baik kan? Syukurlah, syukurlah. Master, jadi siapa yang mampu menyembuhkan putraku? Kini cuma seorang yang mampu. Orang itu
wanita suci masa kini. Keturunan Nuwa. Keturunan Nuwa? Berarti Nona Surya? Hormat kepada Nona Surya. Gak kusangka Anda juga di sini. Gak perlu sungkan. Panggil aku Cindy saja. Etika harus dijaga. Jika tahu Anda di sini, aku gak akan berani beraksi. Gak pantas menunjukkan ilmu medis di depan pakar seperti Anda. Anda terlalu memuji. Aku juga gak mampu menyembuhkan Jihan. Oh, mustahil, Master. Keturunan Nuwa apaan? Dia cuma seorang penipu. Dialah yang menyebabkan aku terluka seperti ini. Benar. Kaki Kak Jihan dan Leontin ini semuanya ulah Cindy. Leontin. Aura jahat Leontin ini jelas mengandung auramu. Ini gak ada kaitan sama Nona Surya. Enggak mungkin. Leontin ini aku dapat dari seorang ahli. Enggak mungkin mengandung aura jahat. Anda pasti salah melihat. Benar, Master. Resep Wanti hampir menyembuhkan kedua kakiku. Dia nggak mungkin mencelakaiku. Semua ini pasti ulah jahat Cindy. Resep apa? Ini obat yang kau minum. Benar. Obat ini nggak tepat sasaran. Jangankan menyembuhkan penyakitmu, ini malah memperburuk kondisimu. Master, kau nggak bohong kan? Jihan, situasi sudah seperti ini kau masih nggak percaya? Gara-gara kau yang membuat anakku seperti sekarang. Kau bunuh kau! Tuan Laya, apa kau melupakan sesuatu? Aku nggak punya waktu melihat urusan keluargamu. Mohon segera, tepati janji taruhan. Benar. Cepat berlutut dan minta maaf. Aku nggak mau. Bukan aku yang mencelakai Kak Jihan. Pengawal! Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona Surya, kumohon tolonglah Jihan. Aku benar gak mampu menyembuhkan kaki Jihan. Kalau mengamputasi kakinya, mungkin dia bisa hidup agak lama. Aku nggak mau amputasi. Ayah, dasar penipu. Kau mau balas dendam padaku kan? Dasar sok pintar. Jujur saja, aku nggak peduli kau hidup atau mati. Kau... Tuan Laya, Wanti sudah berlutut dan minta maaf. Saatnya keluarga Laya menempati janji dan mengusir dia dari Jayata. Izin pamit. Nona Surya, Ayah! Nona Surya! Ayah, jangan memohon dia. Aku pasti akan sembuh. Kau terlalu lalai. Kau terlalu ceroboh. Kau terlalu ceroboh. Nona Surya, menurutmu Wanti meracuni Jihan dan beri dia Leontin? Apa dia sengaja? Mungkin dia bodoh atau dimanfaatkan orang lain. Siapa tahu? Kenapa kau tiba-tiba bertanya? Kecelakaan mobil yang membuatku koma ada kaitan dengan keluarga Laya. Jika ada dalang di balik tindakan Wanti, mungkin dia juga pelaku yang mencelakaiku. Maksudmu putra sulung keluarga Laya? Johan Laya? Jika terjadi sesuatu pada Jihan, maka Johan satu-satunya pewaris keluarga Laya. Dia paling mencurigakan. Leo, pergi selidiki Johan Laya. Baik, Tuan Joni. Padahal kau pewaris keluarga Laya, tapi malah bertindak ceroboh. Hah? Ayah? Jihan? Johan? Kapan kau pulang? Ayah, kudengar terjadi sesuatu pada Jihan, makanya aku bergegas pulang. Jihan, bagaimana dengan kakimu? Masih bisa sembuh? Jangan cemas, Kak. Aku pasti bisa berdiri lagi. Aku ini pewaris keluarga. Nggak peduli apa bayarannya, aku pasti akan menyembuhkan Jihan. Oh iya, Johan.
tolong selidiki wanita ini. Wanti Lubis. Dia memberi resep beracun ke Jihan. Dan memberi Jihan Leontin beraura jahat. Kau selidiki dia. Cari tahu ini ulahnya. Atau ada dalang di balik dia. Ayah, kenapa ayah masih mempersulit Wanti? Semua ini ulah Cindy. Iya. Kak Jihan, aku nggak apa-apa. Aku nggak bersalah. Silakan selidiki aku. Kebetulan bisa membersihkan namaku. Tenang saja, ayah. Aku pasti akan mengungkapkan kebenaran di balik semua ini. Kau, ikut aku. Ayah, Introspeksi dirimu. Kak Johan, kapan sandiwara ini bisa berakhir? Aku nggak mau temani pecundang itu lagi. Bersabarlah, akan segera berakhir. Kala itu, aku akan menikahimu dengan meriah. Oh iya Kak Johan, bukankah kau bilang resep itu bisa menyembuhkan Jihan? Kenapa dia malah hampir mati? Aku memang ingin bunuh dia. Jika dia gak mati, bagaimana aku bisa jadi pewaris keluarga? Berarti aura jahat di Leontin? Benar, semuanya ulahku. Ih, kenapa gak kasih tahu dari awal? Malah membuat Tuan Laya mencurigaiku. Sorotan matanya padaku seolah ingin membunuhku. Tenang saja, ajal Jihan akan segera tiba. Begitu dia mati, seluruh keluarga Laya akan jadi milik kita. Seluruh keluarga Laya akan jadi milik kita. Johan Laya sungguh kejam. Demi jadi pewaris, dia rela mencelakai adiknya. Saudara saling menjatuhkan bukan hal baru dalam keluarga terpandang. Gak perlu terasa terkejut. Keluarga Wira enggak seperti itu. Nona Surya, sebagai tanda terima kasih atas jasa penyelamatan nyawaku, ini 50% saham dari grup Wira. Mohon menerimanya. Gak boleh, ini terlalu banyak. Aku gak boleh. Nona Surya, jika bukan, kau berkenan menolong. Aku sekarang masih koma. Mohon terima saja. Begini saja. Aku bisa terima saham ini, tapi aku gak boleh terima begitu saja. Aku memberimu beberapa resep obat. Anggap saja investasiku di farmasi Wira. Ini resep kuno yang sudah lama menghilang. Nona Surya, jika obat ini berhasil dikembangkan, saham grup Surya bisa naik 3 kali lipat. Maaf, aku terbawa emosi. Jika resepnya berguna, mari kita tanda tangan kontrak. Aku segera mempersiapkannya. Ayah, hasil penyelidikan sudah keluar. Resep obat dari Nona Wanti. Gak bermasalah. Gak bermasalah. Yakin gak bermasalah? Lantas kenapa kaki Jihan belum sembuh? Masa terapinya terlalu singkat. Harus lanjut minum obat. Ayah, sudah kubilang. Wanti gak mungkin mencelakaiku. Kau nggak percaya? Lalu kenapa ada aura jahat di dalam Leontin itu? Itu palsu. Nona Surya iri karena Jihan mau menikahi Wanti. Makanya sengaja buat dia emosi. Coba kalian lihat. Berita terkini, nilai pasar farmasi Wira meroket hingga triliunan berkat 2 resep kuno. Menurut informasi, kedua resep berasal dari wanita bermarga Surya. 3 hari kemudian, grup Wira akan mengadakan jumpa pers. Secara resmi mengalihkan saham sebanyak 50% kepada Nona Surya tersebut.
Demi buat Jihan marah, Nona Surya bahkan berikan resep berharga ke keluarga Wira. Ini jelas-jelas mau buat Jihan kesal. Ternyata begitu. Jihan, sepertinya Nona Surya masih mendambakanmu. Jika sikapmu melembut, dia pasti akan kembali lagi padamu. Dengan adanya resep kuno, keluarga kita akan semakin berkembang. Tunggu. Tapi Wanti... Kak Jihan, nggak apa-apa. Begitu dapat resep kuno, maka Cindy sudah nggak bernilai lagi. Kala itu, kau tetap bisa menikahi aku. Baiklah, mari kita lakukan. Cukup dengan jumpa pers sederhana. Gak perlu seheboh ini. Mumpung ada kau, aku harus lakukan dengan serius. Tuan. Dilarang masuk tanpa kartu undangan. Minggir. Buat apa kalian kesini? Ini jumpa pers dari keluarga Wira. Kalian gak diundang. Mohon segera pulang. Johnny, kau kira Cindy menyerahkan resep dengan tulus padamu? Apa maksudmu? Masih belum paham ya? Cindy ngambek padaku. Dia sengaja memberimu resep supaya aku cemburu. Resep kuno ini seharusnya dimiliki oleh keluarga Laya. Apa katamu? Cindy, cepat kembali. Sebelumnya aku yang bersalah. Gak seharusnya aku membela Wanti dan membuatmu marah. Jelaskan kata-katamu. Cindy, jangan gengsi lagi. Aku tahu selama kau terus menipuku. Kau marah karena aku hendak menikahi Wanti. Makanya kau bilang kakiku gak tertolong. Lalu Leontin itu juga. Semua karena kau marah, benar kan? Aku berkata sesuai fakta. Kakimu memang gak bisa sembuh lagi. Hari ini, racun akan tersebar. Nyawamu terancam. Kau masih saja menipuku. Cindy, sudah cukup. Aku sudah setuju menikahimu. Kau akan jadi istriku. Kenapa kau masih gak puas? Benar, Nona Surya. Bukankah selama ini kau selalu menyukai Jihan? Jika kau setuju menikah dengan Jihan dan serahkan resep kuno untuk dikembangkan kami, keluarga kami bersedia mengeluarkan setengah harta sebagai uang mahar. Benar, Nona Surya. Kita sama-sama untung. Kau bisa menikah dengan Jihan sesuai keinginanmu. Sedangkan keluarga kami juga akan memaksimalkan pemakaian resep kuno. Bagaimana menurutmu? Kalian suruh aku nikah dengan orang yang lumpuh dan sekarat? Kalian bercanda ya? Cindy, aku sudah mengalah. Kau jangan keterlaluan. Kakiku pasti bisa sembuh. Kau jangan bicara ngaur lagi. Kau terlalu naif. Hingga sekarang kau masih gak sadar setiap kata yang kuucapkan ialah fakta. Fakta? Apa kau bisa membuktikan kalau kakiku gak bisa sembuh? Kau minta bukti? Baiklah, akan kutunjukkan. Apa? Johnny, tunjukkan rekaman itu ke mereka. Tunggu sebentar. Nona Surya, kami kesini bukan demi menonton rekaman. Jihan meminta maaf padamu dengan tulus. Gak apa-apa jika kau gak mau menerimanya. Kau gak pantas membuang waktu kami. Sudah kutolak terang-terangan. Kalian yang bersikeras anggap aku gengsi dan menipu kalian. Kalau begitu, akan kutunjukkan bukti pada kalian. Ngaur, kau punya bukti apa? Ayah, Jihan, ayo pergi. Sepertinya memang... Mari kita lihat. Ayah. Kak Johan, kapan sandiwara ini bisa berakhir? Aku nggak mau temani penjenang itu lagi. Video ini palsu. Bersabarlah, akan segera berakhir. Oh iya Kak Johan,
Bukankah kau bilang resep itu bisa menyembuhkan Jihan? Kenapa dia malah hampir mati? Aku memang ingin dia mati. Jika dia gak mati, bagaimana aku bisa jadi pewaris keluarga? Berarti aura jahat di Liontin? Benar. Semua itu ulahku. Apa yang terjadi? Enggak. Enggak mungkin. Kak, katakan padaku. Ini pasti palsu, kan? Jihan, kau tahu apa saja yang bukan nyata. Aku membencimu sejak kecil. Padahal aku putra sulung keluarga Laya. Kenapa kau yang dipilih jadi pewaris? Berarti kau dan Wanti. Benar. Bukankah kau sudah melihat videonya? Kekasih impianmu sudah kutiduri. Hah? Aku tahu kau menyukai dia. Makanya kukerahkan segala upaya demi mendapatkannya. Lalu akulah yang menyuruh Wanti memberi obat beracun dan Liontin yang mengandung aura jahat padamu. Dia, ajalmu segera tiba. Keparat! Kenapa aku bisa punya anak durhaka sepertimu? Benar, aku memang durhaka. Kau penyebabnya. Anak durhaka. Anak durhaka! Pengawal, cepat tangkap dia! Bagaimana denganmu? Kau bohong kalau ingin menikah denganku. Benar. Selama ini aku cuma mencintai Johan saja. Gak pernah mencintaimu. Sehingga gak mungkin menikah denganmu. Lantas kenapa merawatku sewaktu kecil? Kau memasak obat dan menemaniku sepanjang malam. Demi apa? Kau beneran kira orang itu aku? Orang itu ialah Cindy. Dialah orangnya. Kau sendiri yang gak mau percaya. Cindy, kau... Konyol sekali. Pengawal, bawa mereka berdua pergi. Nona Surya, kaki Jihan beneran gak bisa sembuh lagi. Cindy, aku mengaku salah. Kumohon, tolonglah aku. Maaf, aku gak berdaya. Antar tamu. Aku gak mau pergi. Ayah, aku gak mau pergi. Silakan pergi. Aku gak mau pergi. Ayah. Konferensi persnya segera dimulai. Ayo, kita naik panggung. Terima kasih Pak Yanto. Tuan Besar, Tuan Johan dan Nona Wanti sudah dikurung di rumah lama. Baiklah, kau boleh pergi. Baik. Jihan, aku sudah menghubungi pihak rumah sakit. Nanti aku temani kau pergi periksa. Bagaimana? Gak perlu, Ayah. Aku yakin aku bisa merebut kembali hati Cindy. Dia pasti akan menemukanku. Kuantar kau saja. Cindy, ini Jihan. Kumohon jangan tutup dulu. Ada yang ingin kubicarakan.
Malam ini kau boleh ambil barang ke rumahku. Kotak musik yang kau tinggal saat masih kecil. Baik, aku tahu. Aku pergi bersamamu. Gak perlu. Aku pergi sendiri saja. Ada hal yang harus kuhadapi sendiri. Juga saatnya memutuskan hubungan dengan mereka. Cindy, akhirnya kau datang. Aku mengaku salah. Sebelumnya semua salahku. Kau boleh pukul dan memakiku. Kumohon jangan meninggalkanku. Berhenti berpura-pura. Aku kesini ambil barang. Bukan melihatmu berpura-pura kasihan. Cindy, mohon jangan begitu. Kau masih ingat ini? Kau menabung uang demi membeli ini untukku. Kau masih mencintaiku, benar kan? Kau terlalu narsis. Cindy, kumohon, beri aku suatu kesempatan. Wanti sudah aku usir dari sini. Aku bisa segera menikahimu. Kita bisa mulai dari awal lagi. Jihan, apa kau belum paham? Semua sudah terlambat. Hubungan kita sudah berakhir. Tidak. Balikin barangku. Gak mau. Aku gak mau, Cindy. Aku tahu kau masih marah. Lepaskan aku. Beri aku kesempatan. Mau apa kau? Lepaskan aku. Izinkan aku menebusnya, boleh. Lepaskan aku. Cindy, beri aku kesempatan. Kumohon. Jihan. Cindy sudah sampaikan dengan jelas. Mohon jaga sikapmu. Johnny, kau kira kau siapa? Kau cuma orang luar. Jangan ikut campur masalah kami. Orang luar? Setidaknya aku gak seperti seseorang yang telah banyak menyakiti Cindy. Dan masih terus mengganggunya. Kau... Jihan, hubungan kita sudah berakhir. Sekarang, cepat kembalikan kotak musikku. Kalau aku menolak... Kau gak berhak. Berhenti! Johnny, kembalikan. Kembalikan pada aku. Kenapa? Kau mau menghajarku? Apa kau bisa berdiri? Ayo pergi. Jangan pergi. Kembalikan. Johnny! Cepat kembalikan. Kembalikan padaku. Cepat kembalikan. Kau baik-baik saja. Iya. Oh, sudah gak apa-apa. Terima kasih sudah datang. Kedepannya, kita pergi barengan. Kalau enggak, aku bisa cemas. Baik. Jangan masuk angin. Terima kasih. Mau singgah sebentar, baru pergi? Aku boleh ke atas. Apa nggak mengganggu? Gak apa-apa. Ayo. Aku nyalakan lampu dulu. Sudah? Kau nggak apa-apa? Sepertinya kakiku seleo. Jangan gerak. Aku gendong kau masuk. Aku bisa jah. Hati-hati. Jangan gerak. Biar kulihat. Sudah bengkak.
Rumahmu ada air herbal. Biar ku oles kakimu. Gak usah repot, aku bisa oles sendiri. Kau jangan gerak. Aku pergi ambil. Kau jangan sungkan padaku. Agak sakit. Tahan ya. Terima kasih. Aku yang harusnya berterima kasih. Demi menolongku. Setiap hari kau menyuapi darahmu. Kau telah banyak menolongku. Kau jangan merasa bersalah. Aku ini keturunan Nua. Cuma memberi sedikit darah saja, bisa pulih cepat. Cuma beri darah saja. Kenapa seingatku saat itu kau sangat dekat denganku. Saking dekatnya aku sampai bisa merasakan napasmu. Jangan begitu lagi. Saat itu, aku cuma mau menolongmu. Kau jangan keberatan. Kau lupakan saja kejadian hari itu. Jangan-jangan kau masih menyukai Jihan. Gak lagi. Sudah aku lepas sejak dahulu. Kenapa aku harus melupakan kejadian hari itu? Karena Cindy, interaksi selama ini membuatku sadar. Perasaanku kepadamu sudah melampaui rasa terima kasih. Kedepannya, izinkan aku menjagamu, boleh? Aku gak mau lagi kau sendiri menghadapi segala kerepotan itu. Aku juga gak mau melihatmu dirundung orang lagi. Cindy, walau sekarang kau gak bisa beri aku jawaban, aku cuma harap kau bisa memberiku satu kesempatan. baiklah. Jangan-jangan kau mengingat sesuatu. Aku merasa kau sangat familiar. Seolah kita sudah lama mengenal sesama. Kemudian, aku mengingat gambaran masa lalu. Aku anak kecil pada saat itu. Sedangkan kau ialah ular hijau kecil saat itu. Ternyata kau ingat. Sebenarnya saat aku menolongmu, aku merasa takut. Kau takut apa? Aku takut kau bakal seperti Jihan. Memperlakukanku dengan buruk setelah aku berkorban untukmu. Cindy, aku bukan dia. Dahulu kala, aku rela membela seekor ular kecil yang gak aku kenal. Sekarang, aku akan semakin menghargai kau yang sebagai penyelamatku. Pelan dikit.
Masih sakit? Oh, iya. Sudah baikan. Omong-omong, kau pandai pijat juga. Dulu aku sering terluka saat main bola basket. Sering kupijat sendiri. Hari sudah larut. Aku pulang dulu. Kau cepat istirahat. Besok aku baru datang lagi. Baik. Aku menunggumu. Tuan Jihan, Anda sudah gak makan selama 3 hari. Mohon makanlah sedikit. Gak mau. Bawa pergi saja. Beritanya akurat. Akurat. Tuan Jihan. Tuan Jihan. Sudah kubilang gak mau makan. Pergi. Ada kabar tentang Nona Surya. Beberapa hari lagi dia bertunangan di Pavilion Baga. Apa katamu? Sudah terkonfirmasi. Beberapa hari lagi Nona Surya dan Tuan Joni akan bertunangan di Pavilion Baga dan mengadakan pesta pernikahan. Mana mungkin? Cindy mana mungkin bertunangan? Dia pasti sengaja membuatku kesal. Pasti begitu. Gara-gara Wanti. Kalau bukan dia. Benar juga. Segera bawa Wanti ke hadapanku. Aku mau bawa dia pergi minta maaf. Cindy pasti akan memaafkanku juga. Cepat pergi. Baik, Tuan Jihan. Kak Johan, kita bakal dikurung sampai kapan? Aku sudah gak tahan lagi. Bukankah kau bilang kau segera menjadi pewaris dan menikahiku dengan megah? Kenapa terburu-buru? Ajal Jihan segera tiba. Begitu dia mati, keluarga Laya akan jadi milikku. Johan, kau ingin aku cepat mati ya? Kak Jihan. Jihan, kenapa kau masih hidup? Hampir saja. Aku hampir berhasil. Johan, aku ini adik kandungmu. Demi merebut posisi pewaris keluarga, kau tega membunuhku. Pakai racun. Dan giok terkutuk. Kau sungguh kejam. Kejam? Ini salah. Ayah kita yang pilih kasih itu. Keluarga Laya memang milikku. Kau sudah nggak tertolong. Pengawal, kurung Johan di sel Rubana. Tanpa perintahku, gak ada yang boleh melepaskan dia. Minggir! Aku putra sulung, siapa berani? Jangan lupa siapa pewaris keluarga Laya. Lakukan! Jihan Laya, asal tahu saja, ajalmu segera tiba. Aura jahat dalam tubuhmu sudah merasuki pembuluh darahmu. Begitu kau mati, keluarga Laya akan jadi milikku. Seret dia pergi. Jihan, jangan kurung aku di Rubana. Aku mengaku salah, aku sudah bertobat. Johan yang memaksaku melakukan segala perbuatan jahat itu. Dahulu kau sangat menyayangiku. Kali ini, bisakah maafkan aku? Diam! Beraninya kau ungkit masa lalu. Aku memperlakukanmu dengan tulus. Kau malah memanfaatkanku dan menipuku. Wanti Lubis, kau menjijikkan. Jihan, kau merasa aku gak tahu malu. Bagaimana denganmu? Kau pilih kasih, selalu percaya kata-kataku dan menyakiti hati Cindy. Atas dasar apa aku harus menanggung semua kesalahanmu? Benar, aku bersalah. Aku telah menyakiti Cindy. Tapi kau juga harus tanggung jawab. Besok kau ikut aku ketemu Cindy dan minta maaf padanya. Suruh aku minta maaf ke dia. Gak mungkin. Jihan, aku benar mencintaimu. Mari kita mulai dari awal. Kenapa harus pergi ketemu Cindy?
harus pergi. Kau nggak berhak menolak. Jaga dia dengan ketat. Baik. Jihan! Lepaskan aku! Kenapa? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Jihan, jika Cindy mati, kau akan kembali ke sisiku, kan? Bagaimana? Hiasan rambutku cocok gak sama bajuku hari ini? Bagus. Pakai apapun kau terlihat cantik. Gombal. Aku serius. Cindy, acara pertunangan kita, aku cuma mengundang keluarga. Persiapannya agak sederhana. Semoga kau gak keberatan. Gak keberatan selama kau orang yang tepat. Acaranya gak penting. Kau bawa barangnya. Sudah, Tuan Jihan. Ini. Tuan Jihan, Nona Surya sudah bertunangan. Bagaimana kita sudahi saja? Jangan pergi mengganggu dia lagi. Kau paham apa? Cindy hanya mencintai aku seorang saja. Dia pasti sedang menungguku. Aku akan minta maaf ke dia dengan cincin ini dan melamarnya. Mulai sekarang aku akan bertobat dengan menjaga dia seumur hidup. Oh iya, Wanti di mana? Kebetulan aku mau membicarakannya. Semalam, Wanti berhasil kabur saat menjaga lengah. Apa yang sedang kalian lakukan? Sampai biarkan dia kabur. Segera pergi cari dia. Cari sampai ketemu. Baik, sudah utus orang pergi mencari dia. Berhenti! Cepat bantu aku turun. Cindy, setelah pesta pertunangan, kau mau makan apa? Biar ku masak untukmu. Kau bisa masak? Kau belum tahu kan? Sepertinya malam ini aku harus tunjukkan kemampuan masakku. Kalau begitu harus kucoba rasa masakanmu. Baiklah, ayo kita masuk. Cindy! Cindy Surya, semua gara-gara kau. Kau telah merebut segalanya dariku. Jika kau mati, Jihan pasti akan kembali ke sisiku. Benar, yang penting kau mati. Cindy, cepat menghindar! Hati-hati! Ini, apa yang terjadi? Gawat, kekuatanku belum pulih. Cindy! Cindy, kau sudah siuman. Apa ada bagian yang terasa sakit? Kepalaku agak pusing. Kau gak usah cemas. Cindy. Aku gak mau bertemu kau. Silahkan keluar. Cindy, dengarkan penjelasanku. Aku benar gak tahu tentang tindakan Wanti. Semua ini kubeli untukmu. Kau bilang keluar!
Cindy, boleh kasih aku satu kesempatan lagi. Jika kau bersedia memaafkan aku rela melakukan apapun untukmu. Hah, Jihan, berhenti mencari simpati. Aku gak mungkin terima perasaanmu lagi. Aku bukan mencari simpati. Aku datang demi meminta maaf. Hah, minta maaf? Kau kira dengan meminta maaf bisa menghilangkan akibat dari segala tindakan yang kau lakukan padaku? Jihan, Cindy butuh istirahat. Kau keluar saja. Kalau enggak, aku yang akan melemparmu keluar. Tidak, aku gak mau pergi. Cindy, aku sudah mengaku salah. Cukup! Aku gak mungkin menerimamu lagi. Aku sudah muak. Apa kau tahu? Aku pernah bermimpi. Dalam mimpiku, kita menikah. Pada malam pertama, kau mengeluarkan sebuah belati dan menusuknya ke dalam jantungku. Mustahil. Cindy, sibuk sehari ya? Kau pasti capek. Gak capek nikah denganmu? Ialah impianku. Jihan, kenapa? Aku penyelamatmu. Kau kira aku butuh pertolongan? Harusnya Wantilah penyelamatku. Seharusnya dia yang jadi penyelamat keluargaku dan istri. Kau malah muncul. Ini ingatan kehidupan lampau. Ternyata aku melakukan hal sekejam itu padamu. Kau sudah mengingatnya? Jihan, aku sudah capek. Sekarang, aku juga sudah ketemu pasangan hidup yang tepat. Kumohon jangan gangguku lagi. Jihan, Cindy sudah bilang dengan jelas. Silakan keluar. Kedepannya jangan mengganggu dia lagi. Jihan, Cindy sudah bilang dengan jelas. Cindy, terakhir kali, beri aku kesempatan terakhir. Aku menyesalinya. Seharusnya aku gak percaya kata-kata Wanti. Aku menyesal telah menyakitimu berkali-kali. Kumohon jangan begitu kejam kepadaku. Cukup! Jihan, aku sudah capek. Aku gak mau ketemu kau lagi. Kumohon berhenti mengganggu kehidupanku lagi. Boleh? Silakan pulang. Baik. Aku pergi. Pak Tony. Cindy, aku pasangan tepat yang barusan kau sebut tadi. Selain kau, siapa lagi? Kujamin akan selalu perlakukanmu dengan baik. Sudah capek?
Jangan banyak pikir. Gak pantas demi orang seperti itu. Aku tahu. Aku sudah gak memikirkannya. Mulai sekarang. Di dalam hatiku, hanya kau seorang. Ini Kalung. Awalnya ingin ku kasih setelah kau keluar dari rumah sakit. Ku buat khusus untukmu. Cantik. cantik sekali. Tetap saja gak sebanding dengan kecantikanmu. Jihan, kumohon bantu aku. Sekarang polisi sedang menyelidikiku karena aku telah meracunimu dan kejadian mencoba menabrak Cindy. Kata mereka akan dijadikan kasus, aku gak kuat menghadapinya. Lepaskan! Aku gak bisa membantumu. Tidak. Tunggu Jihan. Dahulu kita begitu akrab. Kau bilang ingin menikahiku. Kau gak mungkin membiarkan aku masuk penjara kan? Kau berani berbuat jahat. Harusnya juga tahu akibat yang harus kau tanggung. Tidak Jihan. Mohon beri aku kesempatan terakhir. Aku gak berniat membunuh Cindy. Aku cuma terbawa emosi. Kumohon. Jangan. Kumohon. Kata-kata ini kau sampaikan ke polisi saja. Pak Tony, ayo kita pergi. Jihan. 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 Tunggu. Lepaskan aku. Cindy. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Ada apa? Pagi ini, Jihan datang berkunjung, tapi ku tahan dia. Buat apa dia kemari? Buat apa dia kemari? Katanya, dia sudah melakukan penyelidikan. Wanti sudah masuk penjara. Dia juga bilang, merasa bersalah padamu, dan ingin kembali mengejarmu. Dia kira dengan meminta maaf, sudah bisa menghapus segala perbuatan yang dia lakukan? Sungguh nggak tahu diri. Cindy, apa kau sudah melepaskan dia? Johnny, pertanyaan ini kau sudah bertanya berkali-kali. Tapi aku akan selalu memberi jawaban yang sama. Di dalam hatiku, hanya ada satu orang, yaitu dirimu, Johnny Wira. Kalau begitu, apa Nona Cindy bersedia menikah denganku dan menjadi istriku? Apakah terlalu cepat? Aku tahu, kita bersedia bertunangan. Tapi jujur saja, semenjak kau membuatku siuman, sudah kuputuskan selalu menjaga di sisimu. Apa aku terlalu terburu-buru? Bukan begitu, aku cuma terkejut. Aku bersedia, Johnny. Aku bersedia menjadi istrimu. Tuan Besar. Apa yang terjadi? Akhirnya entah pulang.
Semenjak Tuan Jihan tahu Nona Surya bertunangan, dia sering mabuk-mabukan dan gak mendengar bujukanku. Baiklah. Jangan minum lagi. Kembalikan birku. Coba lihat dirimu seperti apa. Setiap hari mabuk-mabukan. Kondisi kesehatanmu cukup memprihatinkan. Kau malah nggak menjaga tubuhmu. Ayah, sekarang selain minum, apalagi yang bisa kulakukan? Kakiku lumpuh. Cindy juga meninggalkanku. Jihan, sudah kusurvei gak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Ku yakin Nona Surya pasti ada solusi. Aku coba pergi memohon dia. Mungkin masih ada harapan. Benarkah ayah? Ayah, cepat pergi mohon ke dia. Halo, mohon alihkan ke Nona Surya. Apa? Pernikahan Nona Surya sedang berlangsung. Menikah? Cindy gak mungkin menikah. Aku gak boleh kehilangan dia. Aku pergi cari dia. Jihan, tenangkan dirimu. Ayah, boleh bawa aku pergi cari Cindy. Kumohon padamu, ayah. Ayah. Tuan Johnny dan Nona Cindy pasangan yang ditakdirkan. Serasi sekali. Untungnya Nona Cindy pilih Tuan Johnny. Kalau dia pilih Jihan, mungkin sekarang harus berjalan masuk sambil dorong kursi roda. Persilakan pasangan pengantin bertukar cincin. Selanjutnya, mari bertepuk tangan dan persilakan mereka berciuman. Tunggu! Siapa orang ini? Dia? Bukankah dia Jihan Laya? Apa dia datang merebut pengantin wanita? Ya ampun, bukankah terlalu terang-terangan? Jihan, buat apa kau kemari? Cindy, kumohon maafkan aku. Ikut aku pergi, akan kuserahkan segala harta dan posisi keluarga Laya padamu. Akan kuberi segala hal yang kau mau. Aku gak membutuhkan semua itu. Yang bisa kau kasih, juga bisa dikasih oleh suamiku, Johnny. Berbeda! Aku bisa kasih lebih banyak. Cindy, aku gak bisa kehilanganmu. Kembalilah padaku, aku sudah bertobat. Mestinya aku gak memanfaatkan perasaanmu padaku dan bertindak sesukaku. Mohon beri aku satu kesempatan, boleh? Semenjak kau memihak Wanti, kita gak mungkin bersama lagi. Saat itu aku sedang hilang dan dikelabui Wanti. Aku bersumpah, aku gak akan membuatmu menderita lagi. Aku akan selalu patuh padamu. Kumohon kembali ke sisiku. Dikelabui? Kau kira kau anak kecil? Berhenti mencari alasan. Kau rela dimanfaatkan oleh dia. Bukan begitu. Tolong dengarkan aku. Aku mencintaimu. Jihan, Cindy, ialah istriku. Jaga sikapmu. Hah? Kau kira kau siapa? Aku dan Cindy sudah kenal sejak kecil dan tumbuh bersama. Kalian baru kenal berapa lama? Cindy, sadarlah. Dia mendekatimu pasti punya tujuan lain. Kau yang selalu memanfaatkan perasaanku. Johnny memperlakukanku dengan tulus. Aku cuma dikelabui Wanti. Orang yang aku cintai ialah kau. Begitu.
Kau mengaku mencintai dia. Apa kau tahu ukuran baju apa yang dia pakai? Dia suka makan apa? Gak suka makan apa? Dia suka makan apa? Gak suka makan apa? Tentu saja aku tahu. Beberapa tahun ini, Cindy selalu pakai baju ukuran S. Suka pedas. Dan gak suka manis. Kau salah. Ukuran bajunya M. Dia suka makanan tawar. Dan gak suka pedas. Gak mungkin. Sudah lama kami saling mengenal. Aku gak mungkin salah ingat. Walau Cindy kelihatan agak kurus. Tapi dia suka pakai baju yang agak besar. Dia sama sekali gak makan pedas. Karena lambungnya gak kuat. Sekali makan pedas, dia akan merasa gak enak berhari-hari. Kalian sudah lama kenal. Kau bahkan gak tahu hal-hal sepele seperti ini. Kau sebut ini sebagai cinta. Tunggu, Cindy. Cepat beritahu dia. Jawabanku yang benar, iya kan? Ukuran bajumu S. Benar kata Johnny. Sedangkan yang kau sebut, semuanya milik Wanti. Ukuran baju dia S. Suka makan pedas, gak makan manis. Semua itu bukan aku. Jihan. Mana mungkin. Aku salah semua. Cindy, aku bukan sengaja. Aku akan berubah. Aku tahu keburukan diriku yang dulu. Aku... Sudah telat, Jihan. Aku harus ulang berapa kali? Aku sudah gak menyukaimu. Jangan begitu, Cindy. Aku rela korbankan semuanya. Ayah, mana kontrak yang kita sediakan? Aku tahu, aku sudah keterlaluan. Sejak dulu hingga sekarang, aku sering menyakitimu. Sudah kukumpulkan semua saham dan aset properti grup Laya. Jika kau tanda tangan, semua aset ini akan jadi milikmu. Cindy, kumohon padamu. Aku gak akan membuatmu sedih lagi. Aku akan selalu patuh padamu. Kumohon kembalilah padaku. Benar, Nona Surya. Jihan sudah bertobat. Jika kau kembali, keluarga Laya akan memperlakukanmu dengan baik. Aku gak butuh semua itu. Jika gak ada hal lain, silahkan pergi. Acara pernikahanku masih berlangsung. Kedepannya, jangan datang menggangguku dan suamiku lagi. Cindy, kumohon. Kau coba lihat. Nominal di kertas ini cukup kau pakai seumur hidup. Anggap saja aku menggantikan rugimu selama ini. Ku dengar aset grup Laya bernilai triliunan. Mereka mau mengalihkan ke Nona Surya. Uang sebanyak itu di depan mata. Jangan-jangan hati Nona Surya tergoyah. Cindy. Aset triliunan. Jika dia tanda tangan maka akan jadi miliknya. Dia merobeknya. Abang melihat. Cindy, kenapa? Sudah kuserahkan semuanya padamu. Kenapa kau masih gak memaafkanku? Barang bukan milikku. Sebanyak apapun gak akan kuterima. Aku juga heran kenapa kau tiba-tiba melakukan ini. Mulai sekarang, kau jangan muncul dalam hidupku lagi. Enggak. Aku gak boleh kehilanganmu. Cindy. Jihan, jagalah harga dirimu. Kau kira uangmu cukup banyak? Cindy, awalnya kupikir memberimu kejutan setelah acara. Sepertinya harus kutunjukkan sekarang. Ini semua modal saham keluarga Wira di luar negeri. Dan aset properti senilai puluhan triliun. Semuanya kujadikan sebagai hadiahmu. Ya ampun, puluhan triliun. Pantas Nona Surya gak sudi terima triliunan Tuan Jihan. Tuan Johnny sangat menyayangi istrinya. Hadiah pernikahan apaan? Semua harta keluarganya sudah kasih Nona Surya. Nona Surya pilih orang yang tepat. Gak hanya menyayanginya, juga sangat dermawan. Cindy, apa karena uang yang dia beri lebih banyak? Sehingga kau setuju menikah dengannya? Sebenarnya kau gak mencintai dia kan? Cindy, aku akan mencari lebih banyak uang. Akan kuserahkan semua hartaku padamu. Kembalilah ke sisiku. Jihan, kau masih gak paham.
Aku pilih Johnny bukan karena uang. Kami bisa bersama karena dia sangat menghargaiku dan menghormatiku. Di antara kami, gak ada perhitungan dan saling menyakiti. Jika bagi kau hubungan itu dipakai untuk menilai keuntungan, maka bagiku kau gak layak bicara denganku lagi. Bukan, Cindy. Aku hanya memberimu segala yang kumiliki. Kau pukul dan maki aku saja. Yang penting jangan meninggalkanku. Sudah telah. Aku sudah muak selama beberapa tahun ini. Mari kita akhiri saja. Jangan begitu, Cindy. Cincin ini. Sejak dulu aku sudah menyediakannya. Cincin ini. Selama ini cuma milikmu seorang. Aku sudah pakai cincin. Dan akan kupakai selamanya. Seumur hidupku gak akan kulepas. Cincin ini berbeda. Cincin ini kupola sendiri. Kau coba pakai. Kau coba pakai. Kenapa bisa begitu? Padahal aku ingat ukurannya. Dia bahkan salah ingat ukuran jari. Cincin yang disediakan dengan ketulusan apaan? Benar-benar menggelikan. Benar. Ukuran baju juga ingatnya wanita lain. Sekarang malah ukuran cincin gak cocok. Ketulusan apa itu? Cuma delusi pengorbanan diri. Jihan, mari kita akhiri saja. Kita sudah lama mengenal. Kau gak pernah benar-benar mengenaliku. Kau juga gak pernah mencintaiku. Kau pergi saja. Aku gak mau ketemu kau lagi. Buat apa kalian? Jangan gerak! Tunggu. Nona Surya, walau kau menolak kembali, ku mohon selamatkan nyawa Jihan. Sudah ku cari kemana-mana benar-benar buntu. Tuan Laya, sejak dulu aku sudah pernah bilang, aku gak berdaya. Kau, selesai sudah. Maafkan aku, Cindy. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menghargaimu. Selanjutnya, pasangan pengantin menyelesaikan ritual.